warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda, atau saya akan merilis dari 5 buah pusaka saya. Kelima buah pusaka ini adalah pusaka pilihan, insya Allah adalah pusaka bagus, tetapi maharnya terjangkau. Ini adalah edisi akhir bulan, Sobat, edisi tanggal tua. Nah, daripada penasaran seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya, nah ini sebagai sebuah cuplikan saja. Ini untuk di pusakanya semuanya insya Allah sudah diwarangi, Sobat, dan untuk diwarangkannya pun juga demikian. Warangkannya juga bagus-bagus karena sudah selesai di serviskan. Nah ini seperti ini. Atau kalaupun tidak diserviskan, berarti warangkannya masih terlihat bagus. Nah seperti ini, Sobat. Nah untuk di pusaka yang ini, nah ini tidak diserviskan, tetapi warangkanya masih sangat bagus dan sangat layak ini. Nah ini, kalau untuk yang ini kayaknya kemarin sudah diserviskan ya. Nah seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Mudah-mudahan di antara beberapa pusaka yang saya tawarkan ini bisa bertemu dengan tuan barunya. Baik Sobat WMC, kita langsung saja akan mereview dari kelima buah pusakanya ini. Kalau Anda melihat untuk diwarangkannya sudah bagus banget, bersih dan juga glowing. Ini adalah salah satu dari ciri khas dari koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit, Sobat. Meskipun dia tidak ada pendoknya, nah seperti dua warangka ini, tapi saya yakin ini adalah warangka yang istimewa. Karena untuk di tampilannya pun juga sangat bersih dan juga bisa dikatakan sangat estetik. Karena ada peletnya ini, Sobat, ada motifnya maksud saya. Nah ini seperti ini. Nah coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama, yang mana pusaka ini dia memakai warangka ladrang, Sobat. Nah ini ladrang Surakarta. Nah ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya, simbol dari priyayi agung kalau menurut saya seperti itu. Karena untuk di dapurnya sendiri, Sobat, ini adalah dapurnya dapur Balebang. Nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini pusakanya juga sudah selesai diwarangi. Jadi untuk di pusaka semuanya ini sudah diwarangi, dan untuk diwarangkannya, Sobat, ini juga sudah bersih semuanya. Jadi sudah langsung siap untuk dikoleksi. Nah ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini, Sobat, edisi keris bagus dengan mahar terjangkau, edisi tanggal tua. Nah kalau Anda melihat ini adalah dapurnya dapur Balebang. Looknya look 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya 7, Sobat. Dan di bagian ini, Sobat, kalau Anda melihat di bagian gonjonya ini, dia ada semacam kayak kinatahnya. Nah ini seperti ini, ada semacam kayak ornamennya gitu loh. Nah ini seperti ini. Nah bahkan di sini juga ada kuning-kuningnya. Saya kurang tahu kira-kira ini masuknya di apa, apakah emas ataukah kuningan ataukah yang lainnya gitu. Yang pasti pusaka ini istimewa dan insya Allah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kalau Anda melihat untuk di pamornya, masuk di pamor, ini masuk di pamor Wos Wuta, Sobat. Bahkan di bagian sini kalau Anda melihat semacam kayak ada pamor tibannya ya. Nah ini loh, dia ada pamor istimewa. Kira-kira ini pamor apa ya ini ya? Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini, dapurnya dapur Balebang. Dan untuk di pamornya ini masuk di pamor kayak pamor Wos Wuta kalau menurut saya ini. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Pusaka berikutnya ini dia memakai warangka Gayaman Solo. Nah, dan untuk di motifnya ini kalau Anda melihat, motifnya ini total bagus loh ini, Sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini warangkanya gawannya. Jadi warangkanya ini tidak saya ganti, memang gawannya seperti ini. Dan saya mendapatkannya pun juga seingat saya, oh kalau yang ini di servis deh. Oh ya, jadi semuanya ini kayaknya sudah diservis untuk di warangkanya, Sobat. Nah untuk di pusakanya sendiri ini memang pamornya adalah tidak ada pamornya. Jadi ini pamornya pamor kelengan, Sobat. Kalau Anda melihat seperti ini, pasikutannya demes ya. Jadi pusakanya ini dapurnya dapur Sempaner, dan dia berpamor kelengan. Jadi tidak ada pamornya, cuma hitam gitu saja. Dan bagian gonjonya pun juga pamornya juga hitam. Kalau di gonjo itu namanya pamor wulung.
Nah, ini adalah pusakanya, termasuk pusaka istimewa. Kalau Anda melihat untuk di pusakanya ini, dia bilahnya masih tergolong utuh sobat. Dan ini saya mendapatkannya sudah dalam posisi diwarangi seperti ini. Jadi saya tidak mewarangi untuk yang ini, karena saya sudah mendapatkannya ini sudah dalam keadaan bersih. Nah, ini hanya saya minyaki gitu saja. Beberapa dari pecinta Tosana Aji itu juga ada yang menyukai dari pamor-pamor kelengan seperti ini sobat. Jadi memang kesannya itu dia sederhana, tapi punya sesuatu yang disembunyikan, atau mungkin apa ya, tuah atau kekuatan dalam tanda kutip yang tersembunyi. Itu seperti itu, saya memaknainya seperti itu sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur sempaner. Pamornya pamor kelengan, dan untuk di pusakanya masih tergolong utuh, dan bilahnya pun juga ini masih tergolong tebal. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Sekali lagi silakan Anda amati. Untuk di pasikutannya sangat bagus banget. Nah, pasikutannya demes banget seperti ini. Nah, apalagi untuk di warangkanya pun juga menunjang, warangkanya pun juga ini bagus sobat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini pun juga warangkanya ada motifnya seperti ini sobat. Mungkin ini untuk di kayunya juga kayu timuhu ini. Dia memakai warangka gayaman Solo, dan juga memakai pendok selorok kemalu merah. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Damar Murup atau Uruping Dilah. Nah, ini sudah selesai diwarangi. Dan untuk di pamornya sobat, ini termasuk dari pamor istimewa. Ini adalah pamornya pamor alip kalau menurut saya, karena untuk di pamornya hanya berada di bagian sor-soran ini saja. Nah, dan juga di bagian ini. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Damar Murup atau Uruping Dilah, dan juga berpamor alip ini sobat. Pusaka ini sudah agak lama ada di saya, jadi ini pernah menjadi apa ya, pusaka kelangenan saya sebenarnya dulu. Jadi waktu awal-awal saya menggeluti dunia Tosana Aji, pusaka ini pernah menjadi sebuah pusaka yang saya sukai, yaitu dapurnya dapur Damar Murup atau Uruping Dilah. Nah, yang satu lagi itu juga Uruping Dilah, tetapi menjadi sebuah simbol waktu di pernikahan saya waktu itu. Saya membawa pusaka tersebut. Nah, bukan yang ini, yang satunya lagi, karena saya punya dua. Nah, kalau untuk yang ini silakan, ini saya rilis. Mungkin di antara sobat ada yang nanti menjadi tuan barunya, monggo. Untuk di pasikutannya dia kesannya itu kayak wingit ya, untuk di pusakanya. Nah, ini sobat, dapurnya dapur Damar Murup. Untuk di pamornya adalah pamor alip. Nah, ini juga pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Apalagi untuk di warangkanya pun juga sudah nyandang bagus ini sobat. Warangkanya gayaman dan memakai pendok selorok kemalu merah. Nah, jadi apa ya, bisa langsung menjadi sebuah koleksi yang nggak ngisi-ngisi inilah. Nggak malu-maluin lah. Kita lanjut untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini pun juga sebenarnya sudah agak lama ada di saya, karena ini pun juga dulu juga menjadi pusaka yang menjadi kesenangan saya sobat. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Oh ya, meskipun ini dia tidak ada pendoknya, tetapi untuk di warangkanya tenang saja, terlihat bersih dan juga glowing. Nah, jadi tidak kalah dengan warangka-warangka yang lainnya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini adalah dapurnya dapur putut. Nah, ini dapurnya dapur putut. Kalau Anda melihat di sini, ini untuk di pamornya masuknya di pamor wos utah juga ini sobat. Nah, untuk di bilahnya sendiri ini masih tergolong utuh, dan pusaka ini agak panjang. Ini kalau Anda melihat ini untuk di bilahnya masih tergolong utuh dan memang agak panjang. Coba kita akan melihat wujud dari pututnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah dapur putut. Mungkin juga ada yang bilang dapur Pandito Smedi. Nah, ini seperti ini sobat. Jadi besinya ini bersap-sap seperti ini ya. Ini Bu, ini juga kalau menurut saya
termasuk juga dapur yang agak langka ya. Ini dulu tak dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji, saya mana yang Jember apa mana gitu loh, pokoknya daerah Brangwetan. Daerah sekitaran Belambangan sana lah. Nah, ini sudah sangat lama sekali ada di saya, karena waktu itu saya juga senang sekali memiliki pusaka yang seperti ini. Dia punya dapur unik. Nah, dapurnya dapur putut atau pandito semedi. Pamornya adalah pamor wos wutah. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang suka dengan dapur-dapur unik, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda. Oke, ini adalah pusaka yang keempat sobat. Kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini pun juga untuk di warangkanya, ini kayaknya warangka Jawa Timuran kalau menurut saya ya. Nah, untuk di kayunya estimasi kayu Timuhu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah salah satu dari jenis dapur yang konon menurut beberapa kalangan ini wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji pemula, atau bisa dikatakan gini, seorang pecinta Tosan Aji setidaknya harus memiliki 5 buah pusaka, yaitu tilam upih, tilam sari, brojol, jalak ngure, dan juga jalak sangu tumpeng. Nah, untuk di pusaka yang ini dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng sobat. Nah, ini jalak sangu tumpeng, ini pun juga untuk di pamornya ini seperti kayak pamor Wahyu Tumurun kalau menurut saya. Nah, ini mungkin ada juga yang bilang pamornya pamor wosutah, ya monggo. Tetapi kalau kita lihat di bagian sini, nah, atau juga bisa ini pamornya pamor Tirto Tumetes sobat. Nah, ini pusakanya istimewa loh ini, karena di bagian ini wuwungan dari gonjonya ada bekas kinatahnya. Nah, bahkan di bagian pojoknya ini masih tersisa ini, seperti kayak dedaunan ini sobat. Membentuk sebuah daun. Nah, ini adalah dapurnya dapur tilam upih. Dapurnya jalak sangu tumpeng. Jalak sangu tumpeng, dan untuk di pamornya ini kayak pamor Tirto Tumetes atau juga Wahyu Tumurun. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari jalak sangu tumpeng, karena jalak sangu tumpeng ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang banyak sekali digemari oleh para pecinta Tosan Aji sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Sekali lagi juga saya ingin mengingatkan, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa buah pusaka yang saya tawarkan ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.